Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan maghfirah untuk kita semua, amin ya Allah ya robbal alamin. Yang mana di kesempatan kali ini di sini saya akan mencoba dan menguraikan arti kata daripada mahabbah. Berbicara tentang mahabbah atau cinta, itu adalah sesuatu yang paling menarik menurut kata orang, yang mana tali Allah yang terbentang dalam alam semesta ini adalah cinta. Bahkan kalangan yang beraliran hubbul ilahi, yaitu cinta terhadap Tuhan, termasuk diantaranya yaitu Imam Ibnu Sina. Beliau berpendapat bahwa apapun jua yang ada dalam alam ini itu tidak akan terlepas dari cinta. Bahkan menurut mereka, makhluk yang Allah ciptakan itu semua adalah berpasangan, yang mana api dengan air bukanlah berlawanan, akan tetapi berpasangan. Contohnya yang terjadi yang ada di suatu kebakaran besar, itu pada hakikatnya si api sedang mengundang kekasihnya yang bernama air. Di saat air datang, mengepul asap menjulang tinggi dengan letupan-letupan laksana simfoni, beradu kasih syair dan api di ketinggian dalam gumpalan penuh rasa asik dan ma'syuk. Jadi cinta itu adalah universal. Bahkan Syekh Amin Al-Qurdi memberikan suatu definisi tentang cinta. Kata beliau, al-mahabbatu mailut taba'i ila syai'in likaunihi ladhidan indal muhibbi, yaitu cinta adalah suatu kecenderungan tabiat kepada sesuatu, yang mana karena keadaan itu amat lezat bagi orang bercinta kasih. Jadi cinta itu membawa suatu keceriaan, akan tetapi sebaliknya putus cinta merupakan pangkal kesedihan. Karena lezat dan indahnya cinta, maka lahirlah bermacam seni keindahan dalam segala rupa dan bentuknya untuk merangsang tumbuh dan berkembangnya cinta, yang mana rasa keindahan yang ada pada diri manusia terpancing, yang kemudian pada tingkat tertentu menimbulkan suatu kecintaan. Jadi Allah ciptakan manusia itu dengan bermacam-macam naluri, yang termasuk naluri keindahan, yang mana pengembangan naluri antara satu dengan yang lainnya tidaklah berdiri sendiri, meskipun kadangkala ada di antaranya yang lebih menonjol. Di antaranya menurut para ahli pakar kejiwaan, bahwa naluri manusia antara lain, yang pertama naluri beragama, yaitu berkepercayaan. Yang kedua naluri intelijensia. Yang ketiga naluri budi pekerti, yaitu akhlak. Yang keempat naluri keindahan. Yang kelima naluri seks, yaitu nafsu birahi. Yang keenam naluri mempertahankan diri. Dan yang keenam yaitu naluri keakuan. Yang mana selain naluri-naluri yang ada pada manusia, itu terdapat 3 hajat hidup manusia yang paling besar, ialah kebebasan, kepercayaan, dan cinta. Yang mana ketiga-tiganya ini itu dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Manusia mencintai lawan jenisnya, harta, jabatan, lingkungan, tanah, air, alam, dan lain-lain. Frekuensi cinta yang terlalu tinggi pada salah satu yang dicintai kadangkala bisa mengorbankan bagian-bagian yang lain. Akibatnya bisa pula terjadi mengorbankan orang atau benda. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Imran menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harathi, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang mana dihiasi manusia dengan rasa cinta, syahwat terhadap wanita ataupun lawan jenis, anak, harta yang menggunakan timbang menimbang, emas dan perak, kuda tunggangan yaitu kendaraan peternakan dan pertanian. Itulah semua perhiasan dunia, dan Allah adalah tempat kembali yang terbaik.
Jadi bila manusia bisa menempatkannya sebagai sesuatu perhiasan pada proporsinya yang tepat, maka semua perhiasan itu akan memberikan cahaya bagi kehidupan. Akan tetapi sebaliknya, bila penempatan bukan pada proporsinya, maka semua hiasan itu sewaktu-waktu akan membawa kebencian dan kehancuran. Karena semua itu adalah hiasan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia. Maka sebaiknya manusia mau mengerti kehendak dari si Maha Pemberi. Perhiasan-perhiasan itu tentang cara penempatan dan penggunaannya. Yang mana sepasang remaja muda-mudi, mereka berhak menjalin cinta. Hal itu adalah wajar sepanjang pengertian hiasan Allah untuknya. Allah sebagai pemberi hiasan memerintahkan agar keduanya melalui jalur pernikahan, suatu tata cara yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka manusia mewujudkan naluri syahwat, tata cara pernikahan itu adalah acara suci yaitu sakral dalam kehidupan. Bila tata cara ini ditinggalkan, berarti secara langsung atau tidak langsung menggugurkan martabat dan harkat dirinya sendiri. Jadi kecintaan kepada harta juga suatu hiasan Allah, akan tetapi bila keterlaluan pasti ada pihak lain yang menjadi korban. Terjadinya pemerasan, mengeksploitir manusia untuk kepentingan manusia yang lain. Siasat menyiasati kadangkala tidak dapat melepaskan diri dari kedustaan dan kebohongan. Demikianlah cinta yang berlebihan kepada perhiasan-perhiasan tersebut tidak pada proporsinya yang sudah diatur oleh si pemberi hiasan. Akibat-akibat buruk yang mungkin timbul dapat dirasakan di dunia dan di akhirat. Memang benar adanya bahwa dunia ini adalah hiasan yang menggiurkan. Ad-dunya mata'ul gurur. Timbul pertanyaan, bila mencintai semua itu memungkinkan adanya akibat buruk, lalu mencintai apakah yang mutlak baginya? Disinilah timbulnya peranan ahli kebatinan, para sufi dan para arif billah dengan landasan ajaran Allah dan Rasulnya menjawab pertanyaan itu dengan lugas akan tetapi secara rasional. Jadi mencintai pemilik dan pemberi hiasan itu jauh lebih berharga dan abadi dibandingkan dari hanya sekedar hiasannya saja. Jadi selembar surat dan sapu tangan dari seorang kekasih itu tidak seberapa berarti dibandingkan dengan si pemilik surat dan sapu tangan itu sendiri. Allah Al-Malik, Allah Al-Wahhab, Allah memiliki, Allah Maha Pemberi. Ada saja sementara pecinta dunia yang menanggapi hal itu dengan sinis, itu hanya pelarian namanya. Dikarenakan gagal dalam perebutan, mereka mencari lahan kosong dengan image yang tinggi. Demikian anggapan mereka para pecinta dunia. Demikian yang saya dapat sampaikan, insya Allah kita akan lanjut di episode selanjutnya. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.